Shalom sahabatku, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama saya dalam perjalanan pemulihan ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan dirimu berhenti sejenak dari segala kesibukan, dari pikiran yang berlari, dan dari perasaan yang mungkin sudah lama engkau simpan sendiri. Sekarang berusahalah untuk duduk dengan nyaman, biarkan nafasmu mengalir apa adanya, dan biarkan hatimu perlahan membuka ruang untuk kehadiran Tuhan. Engkau tidak perlu memaksakan apapun, tidak perlu berpura-pura kuat, cukup hadir dan izinkan renungan ini menemanimu. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat halus, sesuatu yang sering kita sembunyikan, yaitu luka yang datang dari kasih yang pernah menyakitkan. Ada luka yang tidak lahir dari kebencian, tetapi justru dari cinta yang kita berikan dengan tulus, dan dari harapan yang pernah kita genggam dengan percaya. Dari seseorang yang pernah kita lihat sebagai rumah tempat berteduh. Luka yang datang dari kasih terasa berbeda. Ia tidak langsung terlihat, tetapi mengendap perlahan. Seperti retakan kecil yang akhirnya membuat hati kita roboh. Mungkin itu cinta yang tidak terbalas. Atau mungkin itu janji yang tidak ditepati. Mungkin juga itu perhatian yang perlahan berubah menjadi pengabaian. Atau mungkin itu seseorang yang pernah membuatmu merasa istimewa, lalu pergi tanpa penjelasan apapun. Dan mungkin itu adalah seseorang yang engkau doakan, engkau perjuangkan, engkau percayai, tetapi akhirnya justru melukai dari tempat yang paling dekat dengan hatimu. Jika engkau pernah merasakan itu, saya ingin engkau tahu bahwa Tuhan tidak menyalahkanmu karena mencintai. Cinta adalah bukti bahwa hatimu hidup, bahwa engkau mampu merasakan, memberi, dan percaya. Luka cinta bukan bukti kegagalanmu. Luka cinta adalah bukti bahwa engkau berani membuka hati. Tetapi seringkali kita lupakan kebenaran bahwa kasih Tuhan tidak sama dengan kasih manusia. Kasih manusia bisa berubah, bisa mengecewakan, bisa melukai, bisa pergi tanpa alasan. Tetapi Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Ini tertulis di Yeremia 31 ayat 3. Kasihnya tidak menuntut engkau menjadi sempurna. Kasihnya tidak menghilang ketika hatimu remuk. Kasihnya tidak berubah ketika orang lain berubah. Ada juga firman yang lembut seperti pelukan, yang berkata bahwa Tuhan menjagamu seperti biji matanya. Itu tertulis dalam Ulangan 32 ayat 10. Artinya engkau sangat berharga. Engkau lembut di mata Tuhan, sehingga Ia menjaga hatimu dengan perhatian yang paling teliti dan penuh kasih. Dan ketika luka cinta membuatmu merasa ditinggalkan, dengarkan suara Tuhan yang berbisik bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Mazmur 34 ayat 18. Ia tidak jauh, Ia tidak diam, Ia mendekat justru ketika hatimu paling rapuh. Dan ketika perasaanmu berantakan, ayat ini mengalir seperti balsam, seperti pembalut yang berkata,
Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tertulis dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Tuhan tidak membiarkan luka cinta menjadi kuburan bagi hidupmu. Di tangannya, luka itu bisa menjadi ladang penebusan. Tempat di mana engkau belajar membedakan mana kasih yang mematahkan dan mana kasih yang menyembuhkan. Bayangkan ruang hangat di mana engkau berada saat ini. Hening, tetapi lembut dan penuh hadirat Tuhan. Bayangkan atau lihat dengan mata hatimu bahwa Ia duduk di sampingmu, tidak menghakimi engkau, tidak menuntutmu. Ia hanya menatap dengan kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang tidak meminta balasan, kasih yang tidak membuatmu merasa kecil, kasih yang tidak pernah pergi meninggalkan engkau. Ia berkata, engkau berharga di mataku, engkau tidak salah mencintai aku, dan aku sendiri yang akan memulihkan engkau. Sekarang, sebelum kita masuk ke aktivasi profetik, ambil buku jurnalmu dan renungkan pertanyaan ini. Pertama, pengalaman cinta apa yang paling meninggalkan luka dalam hidupmu? Dan apa yang membuat itu begitu membekas? Pertanyaan kedua, bagian mana dari dirimu yang paling terluka karena pengalaman itu? Apakah harga diri, kepercayaan, atau cara engkau melihat dirimu sebagai perempuan? Atau bagian yang mana? Dan yang terakhir, jika Tuhan duduk di hadapanmu hari ini dan Dia sedang duduk bersamamu, hal apa yang ingin kau lepaskan meskipun hatimu masih takut menyerahkannya? Renungkan pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Bila perlu, ulangi audio ini untuk engkau mendengar kembali pertanyaan tadi. Jawablah dengan jujur, karena kejujuran pada diri sendiri adalah pintu menuju pemulihan. Selanjutnya, mari letakkan tanganmu di dada, tarik nafasmu perlahan, dan ucapkan dengan lembut tapi yakin. Tuhan Yesus, masuklah ke ruang di mana kasih pernah menyakiti aku. Aku undang Engkau menyentuh bagian yang hancur. Aku lepaskan harapan yang belum terjadi. Aku menyerahkan semua beban ini kepadamu. Dan biarkan hadirat-Nya menyelimuti hatimu dengan lembut, saudariku. Biarkan kasih-Nya menenangkan engkau. Lalu dengan iman mari ucapkan, hatiku tidak akan tinggal hancur. Tuhan membentukku melalui kasih yang murni. Aku dicintai dengan kasih yang kekal, dan aku layak menerima cinta yang tidak melukai. Dan kita akan akhiri dengan doa. Kita berdoa bersama, katakan, Tuhan, Engkau tahu luka yang tersembunyi di balik senyum perempuan ini. Engkau tahu cinta yang pernah membuatnya menangis. Engkau tahu bagaimana ia pernah merasa ditinggalkan. Hari ini jamahlah ia. Penuhi ruang kosong yang ditinggalkan manusia dengan hadirat-Mu, dengan cinta-Mu. Tenangkanlah bagian yang gemetar. Pulihkan luka yang paling dalam. Ajari aku untuk mengerti bahwa kasih-Mu berbeda. Kasih-Mu menyembuhkan, bukan menghancurkan. Kasih-Mu setia selamanya, bukan sementara. Kasih-Mu kekal dan tidak berubah.
Bimbing aku melangkah maju dengan hati yang baru, bukan hati yang takut, tetapi hati yang pulih, yang berani dan penuh harapan. Karena Engkau, hanya Engkau yang akan memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan, untuk kesembuhan, sehingga aku boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan aku tidak takut untuk mencintai. Di dalam nama Yesus. Amin.